Pejabat Bupati Kampar Hambali melaksanakan kegiatan audiensi dengan delegasi Kota Tongyong, Korea Selatan terkait program kerjasama ketenagakerjaan. Dari hasil audiensi yang dilaksanakan, pemerintah Kabupaten Kampar siap menyalurkan tenaga kerja ke Korea Selatan. Penjabat Bupati Kampar Hambali melaksanakan kegiatan audiensi dengan delegasi Kota Tongyong, Korea Selatan terkait program kerjasama ketenagakerjaan, terutama untuk program kerja luar negeri. Selain dihadiri oleh delegasi asal Korea Selatan, kegiatan ini juga dihadiri oleh PJ Sekda Kabupaten Kampar, Ahmad Yuzar, Asisten 2 Setdakap Kampar, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kadis Pertanian, Kadis Perikanan, Kadis Perkebunan, Kadis Ketahanan Pangan, Kabak Kerjasama dan Kabak Hukum Setdakap Kampar. Potensi kerja yang nantinya akan dijalani lebih berpeluang di bidang pertanian dan perikanan. Pada kesempatan ini juga dibuka langsung seksi tanya jawab antara pemerintah Kabupaten Kampar dengan delegasi perwakilan Korea Selatan asal Indonesia. PJ Bupati Kampar Hambali juga berkesempatan melaksanakan video conference dengan Mr. Chong San Kyo yang mewakili pemerintah Kota Tongyong melalui Zoom meeting. Di mana Mr. Chong San Kyo mengaku tenaga kerja di Korea sangat dibutuhkan, terutama di bidang pertanian dan perikanan. Dengan demikian, menurutnya perlu ada kerjasama ketenagakerjaan yang diikuti dengan regulasi melalui tenaga kerja Korsel dan Indonesia. Menyikapi hal ini, penjabat Bupati Kampar Hambali sangat memberikan apresiasi terhadap kerjasama yang dijalin, karena hal ini secara tidak langsung membuka kesempatan penuh kepada putra dan putri daerah asal Kabupaten Kampar untuk berkesempatan bekerja di luar negeri. Pemerintah Kabupaten Kampar mengaku akan tetap memfasilitasi agar kerjasama yang dijalankan dapat realisasi dengan baik, sehingga membuka peluang potensi kerja bagi tenaga kerja asal Kabupaten Kampar yang ingin mengikuti program kerja ke luar negeri. Apalagi dari hasil pemaparan yang dilakukan, ada jaminan kerja yang diberikan saat warga negara Indonesia asal Kabupaten Kampar ini bekerja di luar negeri, terutama di Korea Selatan. Mengingat Korea Selatan khususnya Kota Tongyong sangat membutuhkan tenaga kerja yang nantinya akan ditempatkan di bidang pertanian dan perikanan. Hambali mengaku sudah menginstruksikan seluruh dinas terkait agar dapat mendukung program ini sehingga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. PJ Bupati Kampar juga berharap pemerintah Kota Tongyong segera bisa membantu masyarakat Kampar bekerja di Korea Selatan. Untuk itu pihaknya mengaku mulai saat ini akan menjalin hubungan baik dengan Kota Tongyong agar nantinya menemukan peluang kerjasama yang saling menguntungkan. Sementara itu delegasi Kota Tongyong Korea Selatan Kusmianto mengatakan, tenaga kerja sebagai petani di Korea Selatan sangat dihargai oleh pemerintah. Jadi ini peluangnya kita menjadi kerjasama ini kan pekerjaannya di bidang petani untuk kerang. Makanya kita memastikan ini dulu. Dan ini yang udah ini Semarang, nanti kita tanya ke Semarang juga gimana mekanismenya. Ya intinya kita ya dapat pekerjaan tapi jangan nanti ujung-ujungnya ada masalah. Kita benar berhati-hati ini dengan dunia kerja ini, kita memastikan bahwa pekerjaan ini ada dan benar. Itu aja. Sebab standar gaji pekerja itu setara dengan pekerja lainnya, yakni senilai 2.100 won dan dilindungi pemerintah setempat. Untuk itu pihaknya menegaskan agar pemerintah Kabupaten Kampar dan para pekerja yang nantinya dikirim agar tidak cemas untuk keselamatan kerja bagi para pekerja. Karena sejauh ini tidak ada persoalan yang terjadi saat para pekerja asal Indonesia menjalankan aktivitas kerjanya di Korea Selatan. Daerah Korea ini adalah suatu program yang memang sudah didesain oleh pemerintah Korea sejak tahun 2015. Awalnya hanya memakai visa 90 hari atau 3 bulan, Bapak Ibu. Tetapi karena dirasa oleh pemerintah daerah, terutama oleh bos-bos pertanian atau pengolahan hasil kelapa itu terlalu singkat dan kurang, akhirnya sekarang mulai bulan Mei kemarin sudah diberlakukan visa 5 bulan untuk izin tinggal dan belajar dan diupah, Bapak Ibu. Bahkan setelah habis masa 5 bulan bisa ditambah, tidak harus pulang ke Indonesia, bisa ditambah menjadi 3 bulan kembali, sehingga akan totalnya 8 bulan. Nah, belajar dan diupah artinya ketika mereka berangkat ke Korea ini sudah diurus termasuk kontrak kerja, termasuk visa bekerja, sehingga benar-benar sudah memenuhi aturan
dan regulasi dan undang-undang ketenagakerjaan yang ada di Korea Selatan. Tinggal nanti kita sinkronkan dengan kebijakan, dengan aturan dan regulasi di negara Indonesia kita tercinta ini terkait ketenagakerjaan. Jadi tidak serta-merta kita harus mulai sekarang bisa mengirim, tidak, karena apa? Kita juga memerlukan sangat-sangat regulasi dan izin daripada pemerintah pusat Indonesia. Karena bapak-bapak dan bapak bupati terutama untuk program kerjasama antar pemerintah daerah ini di Koreanya juga wajib melapor kepada pemerintah pusat Korea. Karena sebagai pimpinan daripada program kerjasama antar pemerintah daerah ini adalah Kementerian Kehakiman Korea secara langsung, bapak-bapak. Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini juga nantinya akan melakukan pembekalan kepada para tenaga kerja yang akan dikirim bekerja di luar negeri. Dengan harapan para pekerja memiliki kemampuan dan skill sehingga tidak lagi kesulitan saat bekerja di Korea Selatan. Dari Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan.